فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi imposter ya karena bisa jam berapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, apa kabar? Masya Allah, udah lama nggak ketemu teman-teman dari Taklim Remaja. Apa kabar semuanya? Boleh jawab di chat ya. Apa kabar semuanya? Masya Allah, udah 103 teman-teman yang udah join, berarti kurang lebih 100 orang. Aku kangen banget sama teman-teman dan yes, aku juga main Among Us, pasti banyak yang main Among Us. Yang main Among Us coba, by the way, kameranya di turn on nggak apa-apa. Kalau main Among Us coba angkat tangan, yang main Among Us, ada yang main nggak? Banyak yang main, banyak yang main. Wih, insya Allah banyak. Saya izin minum bentar. Ya boleh minum. Insya Allah. Nah sebelum, Putri nggak main, nggak apa-apa. Aku juga nggak mau main Among Us karena aku nggak suka main game. To be honest, aku nggak suka main game, aku lebih suka untuk main Instagram. Boleh di follow @kotaswantri23. Udah nggak badak berdengos lagi. Aku juga ada yang baru tahu Among Us, nggak apa-apa. Kita by the way nggak di endorse sama Among Us ya. Anyway, aku juga baru main couple weeks ago karena diajak teman-teman dan akhirnya the good things are pertama aku punya teman baru, aku ada 2 grup Among Us, punya teman baru, punya sahabat baru, dan insya Allah kita someday akan main bareng. Gimana? Is that good sound? Of course it is. IG-nya apa? Aku main Among Us jadi crewmate mulu, serius. Aku hari ini main ada 6 or 7 round, alhamdulillah 4 kali jadi imposter. Terus aku juga baru ada yang sistem baru, jadi aku tahu dari geng aku ada yang mainnya kayak Raditya Dika, kalau dia yang suka nonton dia pernah mainnya kayak hide and seek atau umpet-umpet. Nah, by the way, aku nggak bakal sendirian guys. Kalian lihat ya, ada satu kakak-kakak yang dimana latar belakangnya keren banget Among Us. Nah, Bang Fajri. Assalamualaikum Bang Fajri. Waalaikumsalam. Wis, layar lu keren banget Bang. Iya dong. Gimana, hari ini main nggak? Gua hari ini belum main lagi sih. Tapi ngomongin hide and seek, itu yang berbayar ya? Nggak tahu sih. Jadi gue di geng gue kita main nih, terus imposter visionnya dikecilin, terus yang crewmate-nya juga dikecilin, terus crewmate-nya ngumpet, imposternya nyari gitu, terus kalau udah di jus gitu. Iya, tahu gue. Itu fiturnya fitur yang emang harus berbayar atau memang yang free? Gue sih Soalnya yang free pas kayaknya. gue tadi nyari nggak bisa. Gue sih free kayaknya, nggak tahu. Kemarin malam sih nggak bayar. Beda. Kan situ Sultan. Justru gue nggak bakal mau bayar untuk hal kayak gitu. Soalnya nih ya, gue juga baru tahu salah satu teman kita ngebeli skin. Itu kocak banget sih. Iya, emang ada yang ngebeli skin. Jadi biar dia bisa bawa bayi-bayi gitu ya. Nggak, dia baju skinnya baju. Oh, skinnya Yes. baju. Dan di sini nih, by the way, aku mau ngasih tau, gue mau ngasih tau ke lu, ada. Farel, niat banget Farel. Nah, gue juga, by the way, lu main Among Us kenapa? Gue awalnya sih pas lagi itu ditawarin sama, kalau ada yang pernah denger nama influencer Bena Kribo, waktu itu diajakin sama Bena Kribo, ikutan main. Terus cukup banget kan pas main, ini gimana mainnya, orang pada tusuk-tusukan, gue baru langsung ditusuk gitu kan ya. Akhirnya ya udah gue main dengan biasa, terus akhirnya karena gue nggak mau abis ini gue kalah lagi kan, gue mulai buat mempelajari itu seperti apa, dan emang benar yang paling gue tunggu-tunggu adalah ketika gue menjadi impostor. Dan lu katanya ada teori gitu ya? Itu teori asal-asal gue sih sebenarnya, bukan teori secara betul, tapi cuman mostly ketika kita mau main Among Us itu kalau mau jadi impostor, there is something color yang lu bisa
pilih biar lu bisa jadi imposter kemungkinan besar kalau misalkan bahasanya, kalau bahasa IT itu kan ada algoritma ya, jadi kayak ada algoritma di warna tertentu gitu. Sadap. Gitu. Warnanya yang biasa sering jadi imposter tuh kalau nggak kuning, merah, terus abis itu gue tuh sering banget pakai kalau nggak merah, kuning, cyan. Oh, oke, interesting. Yoi. Abang kita main bareng ya? Apa? Main bareng. Iya, gue yakin sih lu kalah. Belum tentu. By the way, tadi gue main sama salah satu guru kita, teman kita di sebuah ruangan. Masa kita dua-duanya ini jadi imposter. Terus kita langsung kayak kenapa mau bunuh siapa ya? But anyway, Bang. Nah, kita judulnya Among Us nih. Apakah kita ngomong masalah game ini atau ada sesuatu nih? Apakah ada Among Us relate sama kehidupan? Ya, nanti kita akan lihat. Tapi yang jelas sih gue gak mungkin bahas tentang Among Us secara detail permainannya. Let me see nanti kayak apa ceritanya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi kita sambut teman aku sendiri yang belum pernah main Among Us bareng, sayangnya Bang Fajri, silakan Bang. Sikat Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kakak mohon maaf ya, minta tolong untuk di awal disclaimer untuk tidak ada yang chat di di chat box kecuali ketika pada saat diminta. Jadi kakak minta tolong buat si Torik buat bisa melihat di chat box. Kalau ketika kakak bilang ayo kita jawab di chat box, baru nanti kita bakal jawab di chat box gitu ya. Terus kemudian yang kedua, tolong ketika kalau misalnya ada yang share screen, dilarang untuk coret-coret. Baiknya kita mendengarkan secara khusyuk dulu aja, karena kalau nyoret nanti jadinya akhirnya kegiatannya jadinya orangnya jadi nggak fokus kepada apa yang lagi dibicarakan, malah nanti gambar-gambar gitu, gambar-gambar Among Us karakter yang warna merah lah, biru lah, apalah nantilah, atau enggak dia sudah terlempar keluar angkasa lah gitu kan. Jangan ya. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita luruskan niat kita sambil ngobrol-ngobrol sambil belajar ya. Biar nanti kalau ada yang mau bertanya, nanti raise hand, terus kemudian bilang sama nanti biar Kak Torik yang mensortir siapa yang harus bertanya, gitu ya. Tapi saya nggak tahu, ini ada hadiah nanti? Ada nggak ya? Baik, karena tahu kalau jawabannya kayak gitu berarti ada hadiah, insya Allah. Nah, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Siap-siap ya, kita akan mulai kepada permainan. Bukan permainan sih, mulai kepada materi. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua, ketika pada saat kita bahas main Among Us, apa yang tersirat atau terpikir di dalam pikiran teman-teman semua? Kira-kira pas lagi dibilang Among Us itu, biasanya orang main Among Us itu apa? Ngapain? Tujuannya itu apa gitu? Ada yang bisa jawab? Kalau mau jawab, dipersilahkan di chat box. Nanti Kak Torik yang bakal ngeliatin. Ada yang jawab nggak? Malah ngajakin mabar ya di sini. Sambil lihat dari siapa yang nanti akan menjawab, kakak akan lanjutkan lagi dulu. Bener nggak? Ketika pada saat kita bahas mainan Among Us, itu pasti ada rasa senang yang kita mau cari. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pasti pengen banget puas ketika pada saat main Among Us. Iya nggak? Ya dong, pasti dong ya kan ya. Sama lagi poin-poin yang ketika pada saat kita mau main Among Us, yaitu adalah bangga. Kenapa bisa kok bangga sih Kak? Iyalah, kan kadang kalau misalnya orang mau main itu kan pengen menumbuhkan rasa bangga. Bangga karena kita bisa menang, bangga karena kita bisa mengalahkan orang lain, bangga ketika kita bisa apa lagi? Bisa buat
nggak ketahuan kalau kita itu impostor, ya kan? Terus apa lagi? Selain bangga, yang selanjutnya mungkin ada timbul rasa-rasa hebat. Gila, gue dalam sekali main, misalkan nyediain waktu setengah jam buat main Among Us, terus kemudian yang terjadi ketika baru main Among Us setengah jam itu, gila coy, gue hebat cuy. Bisa apa? Bisa jadi impostor terus-terusan. Minimal 3 kali berturut-turut itu buat gue merasa hebat. Belum tentu ada orang yang bisa mempunyai rekor buat bisa dapat jadi seorang impostor 3 kali berturut-turut. By the way, ini gambarnya kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, lanjut. Selain hebat ada apa lagi? Selain hebat ada rasa kuat. Merasa dirinya tuh kuat. Merasa dirinya tuh bisa mempengaruhi orang lain. Ya kan? Benar ya? Ketika pada saat kita udah emergency meeting, terus ketika pada saat emergency meeting dimulai, terus kita kayak, padahal gue ini impostor, tapi gue bisa mempengaruhi orang. Gue bisa mempengaruhi orang supaya apa? Supaya biar bisa nanti ketika gue mempengaruhi orang, orang itu bisa mengikuti apa kata gue. Yang akhirnya kita bisa ngebunuh si, sebenarnya dia bukan impostor, dia itu ya crewmate. Kalau ada yang pernah main werewolf, itu sebenarnya mirip-mirip sih mainan ini sama werewolf. Cuma werewolf kan kita nggak ada task apa-apa, jadi cuma malam ketemu pagi, begitu nanti kita ternyata ada yang meninggal, habis meninggal kita diskusi kita gantung orang gitu kan ya. Tapi kalau di Among Us ini kita bisa main banyak banget, kita bisa ngerjain task, bahkan ada yang baru tadi dibilangin sama Torik itu ada namanya hide and seek. Itu jujur kakak belum pernah mainin yang buat yang hide and seek, karena itu kemungkinan besar mungkin ada berbayar, tapi atau ada di settingan yang harus dirubah, nggak tahu. Tapi kalau misalnya emang itu bisa dimainin, kayaknya lumayan seru deh buat kita coba. Ya Rik ya, nanti kita coba Rik. Boleh kita coba. Nah, mulai ada yang nyoret-nyoret. Yang nyoret-nyoret jangan dicoret-coret ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada rasa apa lagi? Ada rasa pengen jadi juara. Ketika pada saat kita main Among Us, pasti pengen jadi juara. Pengen jadi ketika pada saat main, walaupun gue jadi crewmate, gue harus jadi crewmate yang menang. Jangan sampai gue mati di tengah jalan. Kalau bisa malah semua task udah gue kerjain, habis itu gue tinggal stay di kafetaria. Ketika stay di kafetaria, nanti kan orang-orang pada berpikir ya, wah ini jangan-jangan dia impostor. Enggak, gue udah ngerjain semua task. Sedangkan lu belum pada ngerjain task gitu kan ya. Atau kita bisa war-war, ayo dong kerjain task semuanya, nanti biar bisa apa? Biar bisa nanti kita menang jadi crewmate. Gitu juga dengan impostor. Kalau bisa ngebunuh dengan cepat, itu pasti senang banget. Cuman kan habis ngebunuh, habis itu kita punya waktu beberapa detik dulu, baru bisa jadi apa? Baru bisa habis itu mulai kita bisa ngebunuh orang lagi. Nah, dari ke-6 poin yang tadi kakak sebutin, kira-kira inti dari main Among Us yang dicari itu sebenarnya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab silahkan dijawab. Coba jawab di chat. Ayo coba. Suaranya aman gak sih? Kayaknya chat tadi di lock nih. Aku buka dulu. Iya, buka dulu. Ya nih, ini. Sudah. Wih, banyak nih yang dibilang. Cari temen, puas, memfitnah, Masya Allah. Okay. Ngeri ya? Ngeri kali, bos. Apa lagi? Agar Alien bisa hidup, siap. Oh ya, terus apa lagi? Ada pusing, Bang. Rata-rata sama sih, Bang. Rata-rata apa? Rata-rata bahagia, menang, memfitnah. Berarti kalau kita kumpulin semuanya, berarti bisa nggak disimpulkan kalau misalnya yang dicari itu adalah sebuah kebahagiaan? Betul nggak? Ya kan? Nyari teman itu biar bisa apa? Biar bisa bahagia. Betul nggak? Terus apa lagi? Tadi apa lagi, Rik? Ada yang masuk neraka jalur VIP. Ini karena memfitnah orang gitu ya. Nah, berarti kan intinya ketika pada saat kita bahas ke 6 poin tadi, itu yang kita cari adalah bahagia. Setuju atau tidak setuju, ngerasa atau tidak merasa, itu pasti yang kita cari ada bahagia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira bahagia itu apa? Ada yang bisa jawab bahagia itu apa? Ayo. Apa arti bahagia, ayo? Rasa puas.
Ada yang tahu nggak bedanya sama senang? Ada yang bilang dapat makan, ada yang bilang senang. Enggak. Bahagia sama senang itu apa bedanya? Bukan karena apa yang bikin kamu bahagia, bukan itu pertanyaannya, tapi apa perbedaan antara senang dan bahagia? Nah, itu. Ada yang tahu nggak? Ada yang jawab? Bahagia adalah suatu emosi yang dimana merasa mood jadi naik. Itu bahagia. Mood jadi naik itu sebuah kebahagiaan. Itu apa lagi? Terus ada yang bilang bahagia equal with senang. Bahagia sama dengan senang. Oke, menarik. Ada lagi nggak yang lain? Bahagia bikin mood saya bagus. Tapi gini, B-A-G-U-S-H, bagus. Oh gitu. Itu pakai ini ya, persada akhiran ya. Iya. Sa-nya yang titik 3 tuh. Oh gitu. Senang itu ketika kita mendapatkan sesuatu, kalau bahagia itu lebih ke mood. Senang itu ketika mendapatkan sesuatu, bahagia itu ketika itu mood. Berarti kalau misalnya diambil tarik kesimpulan lagi, kalau senang itu berarti kan ketika mendapatkan sesuatu, itu kita pasti merasa senang di awal, benar nggak? Habis itu senang terus menerus apa kayak biasa aja gitu, B aja gitu. B aja kan? Yep. Kayak gini namanya. Ketika teman-teman semua dapat handphone baru, anggaplah yang lagi happening itu berarti iPhone 12. 12. Kan iPhone 12 kan ya? Dapat iPhone 12, datang tuh dikasih, ini hadiah buat kamu karena kamu menjadi juara di kelas, walaupun kamu sekolahnya itu school from home gitu kan ya. Terus itu kita itu ngerasa senang atau bahagia kira-kira? Pasti senang. Iya betul. Senang kan? Senang karena kenapa? Karena kita mendapatkan sesuatu. Nah, ketika merasa kita udah dapat sesuatu, dan udah mulai habis itu kita kasih tahu teman-teman bahwa kita punya iPhone 12, habis itu apa? B aja habis itu. Habis itu kayak ya udah kelempar bodo amat. Ya udah jatuh bodo amat. Keselip gimana bodo amat gitu kan ya. Tapi beda ketika pada kebahagiaan. Ketika bahagia itu sesuatu hal yang dia itu long lasting. Lama. Ngerti ya? Kalau senang itu tuh senang itu sesaat. Senang itu sebuah rasa kebahagiaan yang sesaat. Tapi kalau bahagia itu senang yang selama-lamanya. Astaga gitu. Kita lanjutin lagi. Kakak mau tanya lagi sekarang. Tiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didesain buat bahagia. Sepakat? Semua makhluk yang Allah ciptain itu didesain untuk bisa bahagia. Semuanya didesain supaya bisa bahagia. Contoh misalnya, kalau misalnya kakak keluarkan gambar ini, kira-kira burung itu makan apa sayang? Atau senang ketika ada yang jawab nggak? Ayo, bahagia atau senang guys? Kalau misalnya di dalam sangkar, bahagia itu si burung itu senang apa bahagia? Senang, ada yang bilang cringe, ada yang bilang senang. Ada yang cringe ya, sedih banget sih ya. Ada yang bahagia juga. Lanjut ya. Ketika pada saat si burung ini di dalam sangkar, dia itu nggak ngerasain sebuah kebahagiaan, tapi dia ngerasain kesenangan. Senang gitu kan ya. Senang doang, nggak bahagia. Kalau misalkan mau bikin burung bahagia, berarti apa yang kita lakukan? Si burung ini mesti keluar dari sangkar, mesti dia terbang bebas sesuai dengan fitrahnya, paham ya? Dia tuh harus kayak terbang bebas, lepas, tanpa harus dikurung di dalam suatu ruangan gitu. Nah, itulah yang bikin dia akhirnya jadi bahagia. Maka burung bahagia ketika dia itu sudah bisa melepaskan semuanya gitu kan ya. Burung itu bisa bahagia ketika pada saat dia bisa terbang dengan mengepakkan sayapnya sesuka hati dia. Paham sampai sini? Oke, itu baru bahas tentang burung. Bagaimana dengan makhluk Allah yang lain? Contoh misalnya ikan. Ikan ketika dia di akuarium dia bahagia atau senang? Bahagia. Di dalam akuarium ikan itu senang, ikan itu bahagia ya? Bahagia apa senang kalau di akuarium? Betul, jawabannya adalah senang. Bahkan dia bisa jadi sedih. Sampai saat ini ya. Nah, teman-teman semua, ketika pada saat kita bahas ini, maka pasti akan ada kesimpulan lagi. Ketika pada saat kita membahas tentang
bahagia dan senang, pas bahagia dan senang itu pasti berbeda. Ikan akan senang, bisa jadi dia sedih ketika pada saat apa? Ketika pada saat dia di dalam akuarium. Tapi dia akan merasa bahagia ketika dia hidup bebas, lepas di lautan luas. Contohnya kayak Nemo. Coba kalau misalnya Nemo dia di dalam akuarium aja. Dia sedih tuh, dia nggak bisa jadi kayak yang di film Nemo, Finding Nemo itu loh. Dia bergerak bebas tuh sampai akhirnya bisa nemuin dia bisa nemuin orang tua dan sebagainya gitu kan ya. Terus kita lanjutin lagi. Berarti kalau misalnya ikan itu bahagianya pasti ada, terus kemudian yang burung itu bahagia pasti ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan manusia? Manusia, kita semua di sini sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, itu juga didesain untuk bahagia. Gimana caranya? Ternyata Allah kasih tahu di dalam Al-Qur'an tentang bahagia. Ada yang bisa nebak nggak? Di surat apa? Ayo, surat apa guys? Siapa tahu ada yang bisa nebak di surat apa? By the way, suaranya aman nggak ya? Kalau di Aussie aman. Oke. Ada yang bisa jawab di surat apa? Ya, surat apa ayo? Surat apa? Surat Nuh. Ya, mana itu? Nggak tahu Kak, bagus. Kalau misalkan emang nggak tahu bilang, aku nggak tahu Kak, daripada nebak-nebak ya kan ya. Bagus. Al-Araf ayat 96 bener nggak? Wow, ini pasti udah pernah ikutan di kelas aku. Ternyata Allah bilang dalam surat Al-A'raf ayat ke-96. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau bilang, kalau kamu beriman sama bertakwa sama Allah, kata Allah gitu. Tetapi kita kata Allah, pastilah, dan artinya pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Apa kata Allah? Kata-kata pasti itu apa artinya? Berarti pasti itu kalau pasti itu berarti kan nggak mungkin ada ragu kan ya, betul nggak? Kalau pasti itu berarti kan nggak mungkin ada sebuah kekeliruan. Maka ketika pada saat Allah bilang, jikalau sekiranya penduduk bumi, penduduk negeri itu beriman dan beriman dan bertakwa, pasti Allah akan limpahkan berkah dari langit dan dari bumi. Maka ketika pada saat Allah berikan berkah dari langit dan bumi, itu kira-kira sebuah kebahagiaan apa sebuah kesenangan? Gimana, Rik? Ayo. Itu senang atau bahagia kalau misalnya Allah udah memberikan kita sebuah Allah udah memberikan kita berkah dari langit dan bumi. Itu kira-kira senang apa bahagia? Bahagia. Karena kenapa? Itu udah Allah janjiin kepada kita, betul gak sih? Allah udah janji kalau misalkan kita beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan kita sebuah kebahagiaan yang Allah akan memberikan kita semua dari langit dan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Asal ya. Nah, sekarang mau tanya sekarang berarti. Kita masuk kepada emergency meeting dulu ya, biar kita bisa bareng. Wah, ada yang self report ya? Ada self report nih. Ayo. Berarti kalau katanya, kalau misalnya kita mau mendapatkan sebuah kebahagiaan, bahagia banget yang udah Allah janjiin di dalam surat Al-A'raf ayat 96, apa syaratnya supaya biar Allah memberikan kita keberkahan dari langit dan bumi? Apa yang bisa yang syarat biar Allah itu memberikan kita, melimpahkan kita keberkahan dari langit dan bumi? Apa? Ridho, salat, beriman. Ayo kita lihat, coba lihat yang ada di dalam surat Al-A'raf 96 ini. Ada itu jawabannya. Ada yang jawab bersyukur, bertakwa. Cukupkan dengan bertakwa, berpahala gitu. Zakat, mati perkantoran Allah, takwa, masya Allah. Jawabannya itu ada di dalam suratnya juga. Kalau kita beriman dan bertakwa.
Berarti syaratnya kalau misalnya kita mau mendapatkan bahagia, Allah berikan kepada kita, yang itu long lasting, nggak pakai yang namanya senang doang, tapi kita nanti biar bisa kita bahagia, nanti Allah limpahkan kepada kita semua berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu kebahagiaan. Berkah itu sebuah kebahagiaan yang long last. Nanti Allah berikan kepada kita, nggak cuma dari bumi loh, tapi dari langit. Dari langit dan dari bumi Allah berikan kita kebahagiaan. Syaratnya cuma dua, yaitu apa tadi? Iman dan takwa. Nah, kamu tanya lagi sekarang, ada yang tahu nggak artinya iman itu apa? Ayo, ayo? Apa artinya iman? Percaya, ada yang percaya. Percaya. Ada yang percaya. Ada percaya kapslok, percaya. Oh itu marah-marah ya, sabar, jangan marah-marah, tenang. Slow, kita lagi main moas ini. Ini percaya, lisan, yang kalau ada yang bisa lengkap itu keren. Coba, ini kan baru cuma percaya doang. Ada nggak pengertian secara lengkap yang bisa teman-teman bahas di sini? Percaya dengan Allah, zat yang menciptakan segalanya. Insya Allah, bagus. Pecah. Ini dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Masya Allah, bagus. Masya Allah. Arti yang paling betul adalah dibahas sama Dafa. Tapi kalau lebih dekatnya lagi, begini jawabannya. Iman itu adalah percaya, yakin, terus abis udah percaya, yakin, kita sudah setuju. Kemudian setelah setuju ada lagi yaitu sepakat. Kalau tidak ada sesembahan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau bisa lebih gampangnya, berarti itu kalimat apa itu namanya? Dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kita bersaksi bahwa kita tidak akan ada yang namanya tidak ada sesembahan selain Allah. Kenapa kok bahasanya itu bukan tiada Tuhan, Kak? Sebenarnya bahasa yang lebih tepatnya adalah tidak ada sesembahan. Kenapa bisa seperti itu? Ingat Rasulullah SAW ketika waktu itu hidup di zaman orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy ketika waktu itu mereka tahu bahwa Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang disembah bukan Allah. Apa yang disembah sama mereka? Yang disembah sama mereka adalah patung-patung, berhala, gitu kan ya. Makanya di dalam bahasa Arab itu sebenarnya asyhadu alla ilaha illallah itu adalah berarti tiada sesembahan kecuali Allah. Azan ya, Rik? Kita stop dulu ya sampai azan ini selesai, nanti kita lanjutkan lagi. Kita tunggu sampai azan selesai dulu ya.
Ya teman-teman, azan baru selesai, jadi kalau misalnya kita kajian belum selesai, kita lanjutin kajian dulu, kalau sudah, nanti kita lanjut lagi. Nah teman-teman, teman-teman gimana? Udah banyak banget Masya Allah tadi yang di chat aku baca, kakak baca tuh ada yang bilang apa ya? Banyak interesting comment actually. Ada yang bilang bertakwa, ada yang bilang tentang game Among Us, ada yang bilang
penyebar fitnah. Ya Masya Allah ada yang aku bilang kayak, wih dia tahu banget ayat apa dan segala macam. Nah, Bang Fajri, where are you Bang Fajri? Bang Fajri? Ada suaranya? Ada, clear. Kita lanjutin aja ya, nanti. Bang, bentar suara abang nggak kedengeran nih. Nggak kedengeran, belum kedengeran. Cek. Nah, masuk. Oke, kita lanjutin ke materi dulu, nanti sampai selesai baru kita nanti not isanya diakhirkan ya. Insya Allah itu diperbolehkan. Lanjut. Tarik, kita lanjut. Oke, lanjut ya. Bentar. Share screen. Ini udah datang semua belum? Insya Allah udah nih, Masya Allah. Banyak banget ya, nama banyak banget ya. Ini kayak sampai 120-an orang. Masya Allah. Dan itu pasti pada nungguin kapan kita main Among Us ya. Iya kayaknya. Kita kapan main Among Us-nya Kak? Kita kapan main Among Us-nya Kak? Tenang, sabar. Insya Allah kita akan main Among Us di lain waktu. Oke, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah sampai kepada apa itu definisi dari iman. Nah gitu kan ya, tadi udah banyak yang jawab dan sebagainya. Tadi kakak lanjutin lagi, tambah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ternyata iman itu adalah kita itu artinya adalah kita itu percaya, yakin, sepakat gitu kan ya. Sebenarnya apa lagi? Kalau tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok aku namanya sesembahan bukan Tuhan? Betul. Ini adalah perbedaan gramatikal yang dilakukan oleh bangsa Arab, dan di dalam bahasa Arab tersendiri itu bahwa ilah itu adalah sesembahan. Gitu ya. Terus kemudian makanya kenapa ada kata-kata kok sesembahan bukan Tuhan Kak? Iya, karena kebiasaan Arab jahiliyah ketika waktu dulu sebelum Nabi Muhammad itu diturunkan menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang di sana percaya bahwa Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kakak tahu kayak itu? Iya, coba lihat nama-nama orang Arab ketika pada saat nama Nabi Muhammad belum lahir. Apa namanya? Namanya adalah Abdullah. Tahu ya? Abdullah bin Abdul Muthalib gitu-gitu. Ada lagi apa namanya? Abdul Muthalib gitu kan ya. Ada lagi dan lain sebagainya. Abdullah itu kan hamba Allah gitu kan ya. Nah, mereka itu Tuhannya adalah Allah. Mereka tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan dia, tapi sesembahannya ini berbeda. Siapa yang ngebawa seperti itu? Awalnya ada yang bernama adalah Lu'ay al-Khuzai. Dia adalah orang yang membawa berhala pertama kali masuk ke dalam Mekah kepada orang-orang Quraisy. Nah itu berarti dia mempunyai dosa jariah tuh sampai sekarang. Bayangin ya, orang-orang yang berhala itu awal dari dia. Dan setiap kemaksiatan orang yang ngejalanin kemaksiatan berupa menyembah berhala itu nanti insya Allah doa lagi. Dosanya sampai kepada dia. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya kalau misalnya kita ngajarin ke orang itu adalah ngajarin yang kebenaran, jangan sampai ngajarin yang kemaksiatan. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi iman sudah, berarti pertanyaan selanjutnya adalah apa itu takwa? Ada yang bisa jawab? Silakan jawab di chat. Coba di komen. Oh ya, bagi teman-teman tolong jangan dicoret-coret ya. Melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan oleh Allah. Masya Allah. Ketakwaan adalah memelihara diri dari segala yang membahayakan dan yang menyengsarakan hidup dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi Allah. Masya Allah, ini keren banget. Masya Allah, Aisyah Hakim. Keren banget. Ini pasti anaknya Irfan Hakim. Beneran ini kalau nggak salah dah, namanya bener sama. Masya Allah. Ada jawabannya. Jadi kalau lebih gampangnya adalah
Kak, ada hadiahnya Kak. Wow, ada hadiahnya. Ini jawaban paling bagus tadi itu adalah jawaban dari Aisyah. Jadi insya Allah Aisyah dapat hadiah ya. Atau nanti biar Katorik yang dia nyari tahu siapa yang mendapatkan hadiah gitu ya. Boleh insya Allah. Oke, kita lanjutkan lagi. Ketakwaan adalah memelihara diri dari segala bentuk yang membahagiakan dan menyengsarakan hidup dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nice, keren banget. Ini anak-anak zaman sekarang tuh soleh-soleh semua ya, Masya Allah. Masya Allah. Cuman Torik aja yang nggak soleh. Karena aku bukan soleh namanya. Iya, namanya Torik. Lanjutkan lagi. Berarti takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah semaksimal mungkin, sebisa mungkin yang kita mampu. Nah, kakak mau tanya lagi sekarang pertanyaannya. Kira-kira berarti yang harus didahulukan iman dulu atau takwa dulu? Ya, Badullah ya. Iman. Oh, yakin nih. Coba kalau pertanyaannya. Takwa dulu atau iman dulu? Ada yang bilang takwa, ada yang bilang iman. Atau gini Bang. Apa? Tadi kan Abang bilang iman dulu atau takwa ya kan? Karena aku balik takwa dulu atau iman dulu? Ayo. Iya, takwa dulu atau iman dulu? Ayo. Kiman apaan guys? Kiman, tipe. Iman Bapak. Yang jadi Bapak itu nice, keren banget. Berarti yang harus kita dahulukan apa? Yang harus didahulukan itu adalah iman. Iman, betul. Tuh goyang-goyang gitu tuh. Udah goyang-goyang dia. Yakin ya? Berarti iman duluan. Kenapa iman itu penting? Karena ketika pada saat kita bahas keimanan, ketakwaan, itu orang nggak mungkin menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah kalau dia nggak beriman. Kalau dia belum yakin dulu bahwa Allah ini Tuhan dia, bahwa Allah itu selalu melihat kita. Allah selalu melihat kita nggak? Yes, Allah selalu melihat kita. Allah tuh nggak pernah lepas matanya itu dan dia nggak pernah tidur buat melihat kita melakukan suatu hal. Makanya kan rugi. Kalau misalnya ada orang yang malah dia maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala, gimana coba? Dia udah tahu 24 jam dikasih hidup sama Allah. Terus kemudian dia udah pakai waktu buat tidur dia itu 8 jam. Terus abis itu 16 jam. 16 jamnya dia pakai buat apa? Dia pakai buat maksiat. Coba bayangin. Udahlah 8 jamnya itu tidur nggak dihitung pahala sama Allah, nggak dihitung dosa sama Allah. 16 jamnya dia malah banyak maksiat dibandingin sama taat. Rugi kan gitu kan ya? Makanya kalau jadi orang yang dia sudah beriman, dia pasti akan menjalankan seluruh perintah Allah dan larangan Allah. Kalau sampai sini, maka pentingnya namanya iman. Nah, iman itu, kapan-kapan ya kita akan bahas tentang sebuah keimanan ya. Lanjutin lagi ya. Nah, ketika pada saat kita mau beriman, kalau kita sudah beriman, itu pasti kalau kita mau bertakwa, kita harus mempunyai satu hal yang paling penting lagi selain keimanan, yaitu niat. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tuh bilang gini, Rasulullah pernah bilang sama Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Makanya semua hal itu diawali dengan karena niatnya. Karena niatnya. Contoh nih gini nih. Gimana ya bahasanya ya? Nanya dulu deh. Kenapa niat itu penting di dalam agama kita? Ada yang bisa jawab? Why niat is important. Bahasa Inggrisnya itu ya. Why niat is important. Why niat is the most important. Sadap. Apa? Kenapa niat itu penting? Kenapa niat itu penting? Kalau tidak niat, ya kita yang kita akan lalai dan tidak bersungguh-sungguh menjalankannya. Nice. Karena iman adalah sesuatu yang harus di dalam hati kita. Oke, itu pembahasan tentang iman. Karena jika apapun kita lakukan kurang berarti. Yes, nice. Ada lagi yang lainnya? Kenapa niat itu penting? Karena niat betul. Oh, ini. Iya, ketahuan tadi sudah. Apa? Arjuna nih, Masya Allah nih. Karena setiap amalan dinilai tergantung niatnya. Hadis satu, nice, betul banget. Semua itu diniatkan, semua itu akan dinilai jadi amal akan dinilai sebagai pahala kalau niatnya itu betul. Contoh nih misalnya nih, benar nggak kakak bilang semua yang kita lakukan itu ada niatnya? Contoh misalnya gini, ketika sholat ada nggak niatnya?
Adakah? Ada. Kalau misalnya kita mau masuk ke dalam kamar mandi, ada niatnya nggak? Ada. Keluar kamar mandi ada niatnya? Ada. Apalagi habis itu? Terus bercermin ada niatnya? Ada. Mau makan ada niatnya? Ada. Terus apalagi mau ke sekolah niatnya ada. Keluar rumah niatnya ada. Naik kendaraan niatnya ada. Terus kemudian sampai selesai mau tidur ada niatnya? Ada. Maka semua yang kita lakukan itu harus ada niat. Berarti niat itu penting? Penting banget. Penting banget. Nah, ini ada cerita beberapa sahabat yang mau kakak ceritain. Sebenarnya banyak, cuman kakak ceritain beberapa aja biar nanti nggak terlalu lama. Karena waktu kita insya Allah nggak akan lama lagi. Maksudnya nggak akan lama lagi itu acara ini ya, bukannya waktu kita nggak akan lama lagi gimana gitu. Lanjut ya. Ada cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang sahabat yang luar biasa banget di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa dia keren? Karena dia adalah orang yang paling awal masuk dalam Islam. Dia mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan ketika Isra Mi'raj terjadi, waktu itu tuh semua orang tuh kayak nggak ada yang percaya gitu. Wah, ini palingan Muhammad nih mau ngeprank kali, dia bilang dia berangkat semalaman dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Palestina dia pergi ke Sidratul Muntaha, kemudian dia balik lagi ke Mekah. Ini palingan bohong, ini pasti dia berdusta gitu katanya. Terus semua orang semua orang udah mulai mendengar cerita tersebut karena mulai nggak percaya. Karena kenapa? Perjalanan dari Mekah ke Palestina aja itu luar biasa lamanya. Itu bisa 2 bulan bolak-balik gitu loh. Apalagi ini harus naik ke langit ke-7, kan itu kan kayak nggak masuk di akal gitu ya. Terus ternyata habis itu orang-orang kafir Quraisy nggak habis ide. Apa yang dilakukan sama mereka? Mereka nyari Abu Bakar. Kita cari aja Abu Bakar katanya gitu. Ayo kita cari Abu Bakar. Di mana Abu Bakar kita mau tahu. Kalau Abu Bakar aja dia nggak percaya, maka seluruh umat Muslim yang percaya sama Nabi Muhammad mereka nggak akan percaya. Dicarilah Abu Bakar. Abu Bakar, itu sahabat kamu tuh bilang bahwa katanya dia habis dari Palestina semalaman doang, habis itu balik sini lagi. Terus itu apalagi dia ke Sidratul Muntaha balik lagi ke sini. Itu bohong, bilang gitu kan ya. Terus habis itu Abu Bakar bilang gini, siapa yang bilang kayak gitu kata dia? Muhammad kata gitu. Kata orang kafir Quraisy. Terus kemudian Abu Bakar bilang gini, di mana ininya Muhammad tuh di mana kata dia? Disamperinlah Muhammad SAW di tempatnya waktu itu sedang memberitahukan bahwa dia melakukan perjalanan sangat luar biasa itu yang amazing banget itu. Terus datang ditanya, wahai Muhammad, apakah kamu membicarakan begini kata dia. Betul ya, betul wahai Abu Bakar kata Abu Bakar. Terus kemudian kata Abu Bakar, sodaqta ya Rasulullah. Terus lanjut lagi ditanya lagi, memang benar kamu itu tadi tuh pergi ke Sidratul Muntaha, kemudian kamu bertemu para nabi, kemudian setelah kamu bertemu para nabi kamu mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat. Betul wahai Abu Bakar. Terus kemudian apalagi kata Abu Bakar, sodaqta ya Rasulullah. Nah, dari situlah Abu Bakar dia mendapatkan julukan sebagai As-Siddiq. As-Siddiq. Tapi seorang ulama bernama Ibnu Qudamah bilang Abu Bakar itu menjadi manusia yang luar biasa paling utamanya bukan karena sholatnya dia, bukan karena sedekahnya dia, bukan karena puasanya dia, tapi Abu Bakar menjadi yang paling utama di depan Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena niatnya dia yang sangat luar biasa tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada siapa lagi? Ada yang namanya Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat yang agak gemuk orangnya. Torik, ini chatnya di no one aja. Biar, Oke, siap. Biar nggak banyak yang spam. Takutnya kasihan yang lain nih teman-teman ya, yang kalau ngechatnya spam itu kasihan sama teman-teman yang lain nanti ke distract. Jadi baiknya kalau Aka boleh saran ke teman-teman, nanti ketiklah ketika pada saat ditanyain pertanyaan sama Aka atau sama Kak Torik atau sama panitia yang lain gitu ya. Biar kita nanti semuanya bisa fokus, karena kasihan kalau misalnya ada yang lagi serius kemudian dia ke-distract dengan apa yang teman-teman ketik di situ gitu ya. Semoga bisa dipahami sama teman-teman semua. Kita lanjutin lagi. Ada sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini orangnya tuh kalau zaman sekarang tuh bisa dibilang dia itu nggak tinggi. Dia itu badannya gempal. Apa ya kalau sekarang ya dibilangnya. Tapi bantet itu bukan suatu kata-kata yang bagus cuman ya. Tapi ini dia memang orangnya agak gempal dan dia tidak tinggi, tapi dia ini keren banget naik kudanya, keren banget main pedangnya.
Nah, si Ali bin Abi Thalib ini ketika pada saat dia berperang, dia naik kuda, itu dia bisa menjatuhkan orang di atas kudanya. Jadi ketika dia naik kuda, kemudian ada musuh di depannya, itu dia sikut atau gimana gitu sampai jatuh terkapar di atas tanah, itu dia lompat. Dia lompat dari kudanya dia lompat ke kuda orang itu biar orang itu jatuh ke tanah. Terus habis jatuh ke tanah, dia mempunyai pedang namanya Zulfikar, itu mau ditusuk ke musuh tersebut, tapi habis itu dia diludahin, cuh gitu mukanya. Coba ya, kalau misalnya kalau lu diludahin sama orang di depan muka lu pas lagi lu lagi kesal-kesalnya, itu mau terus lu bunuh dia atau habis itu lu lepas, Rik? Kayak sih tak sikat sih. Iya kan ya, kita sebagai orang yang biasa aja pasti bilang, ini songong banget, ini hajar aja lagi kan begitu ya. Tapi beda sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika dia mau ngebunuh orang tersebut karena dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, diludahin sama orang itu, dia malah dilepasin, Rik. Dilepasin ke orang itu. Lah, kan aneh ya, maksudnya secara logika kenapa dilepasin, kan ini kan dia kan emang sedang dalam peperangan kan ya. Apa katanya Ali bin Abi Thalib? Dia bilang gini, Ali bin Abi Thalib bilang kayak gini, udah kamu pergi aja. Loh, kok nggak jadi dibunuh? Iya, udah pergi aja. Tadinya saya mau membunuh kamu karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kamu meludahin muka saya takut niatan saya tercemar karena kamu. Tadinya niat saya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tercemar karena saya kesal sama kamu. Wow. Keren banget kan? Itu kayak habis itu mungkin bisa ada soundtrack yang Savage itu loh. Sebenarnya dia pakai kacamata. Ada sahabat yang lain. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak. Dia ini budak tapi sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terus kemudian dia ini orang yang membela Islam sangat luar biasa. Dia salah satu orang penting di dekat Rasulullah SAW. Dia sebagai seorang muazin. Bahkan terompahnya Abu Bilal bin Rabah itu udah kedengeran di surga ketika Rasulullah SAW itu dia Isra Mi'raj. Terompah loh, ini pembantu loh. Itu tuh orang, jadi kita di dalam Islam itu kita nggak bisa membedakan orang itu karena apa? Karena kulit dia, karena kayanya dia, karena dia ini anaknya siapa, itu enggak. Tapi yang membedakan kita dengan muslim yang lain bukan karena status dan lain-lain, tapi karena apa? Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma ngeliat itu doang, kamu taat apa enggak nih? Kamu seringnya ngejalanin maksiat apa enggak nih? Kalau kamu seringnya ngejalanin maksiat, ya sudah siap-siap aja. Allah sudah menyediakan neraka buat kamu nanti. Karena nggak penting outfit berapa yang udah lu punya gitu. Nggak penting berapa. Kalau mau bilang kat Torik ya, ini buat Torik aja, tapi jangan bilang Torik ya. Nggak penting, Rick, berapa Air Jordan yang lu punya, itu nggak penting. Mohon maaf. Enggak. Oh, Toriknya ada ya? Ada di sini nih. Mohon maaf, kirain ini nggak ada Torik. Itu, nah, tetap lanjutin aja deh. Nggak penting, Rick, stick golf yang kamu punya tuh bagaimana. Nggak penting itu Air Jordan ada berapa. Nggak penting kamu tuh punya tubuh atletis atau enggak. Tapi yang dipentingin sama Allah Subhanahu wa taala, takwa. Cuma, Katorik ini dia udah semuanya iya, takwanya juga iya. Kan diambil semua gitu kan ya. Berarti boleh nggak itu semua? Boleh, asal kita tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru makin top. Semoga Katorik menjadi anak yang soleh ya. Amin. Kita lanjutkan lagi. Nah, Bilal bin Rabah ini dia tuh sangat luar biasa keren juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bilal bin Rabah ini dia pernah berniat tidak akan keluar dari agama Islam. Tidak akan keluar dari agama Islam. Ceritanya teman-teman sudah pasti tahu ketika pada saat dia ditimpahin batu sebesar badan dia di padang pasir yang panas luar biasa, terus kemudian dia tuh disuruh tidur di pasir Arab gitu kan, panas banget ya. Panasnya itu lebih panas dibandingin kita kalau kita main di jalan raya terus nggak pakai sendal, itu lebih panas lagi di sana dibandingkan di sini. Yang udah umrah masih pernah ngerasain. Terus kemudian dia nggak dipakein baju, coba. Dia bertelanjang badan, disuruh tidur di pasir yang panas di padang Arab sana, terus kemudian ditimpain batu sebesar badan dia. Buat apa? Buat keluar dari agama Islam. Coba bayangin, kalau teman-teman ada di sana, kita udahlah panas-panasan, nggak pakai baju, terus kemudian abis itu kita ditimpa batu sebesar badan kita, disuruh bilang, kamu keluar nggak dari agama Islam? Bisa jadi kemungkinan ya, karena
terdesak seperti itu pasti kita bilang, yaudah saya minta maaf, saya minta maaf, kayak gitu kan ya. Tapi Bilal enggak. Bilal bilang apa? Ahadun ahad. Itulah niat luar biasa. Dari niat situ muncul karena ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Senang nggak jadi orang yang beriman? Senang. Dia itu nggak takut dengan hal yang lain. Dia cuma takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia cuma takut bahwa nanti dia tidak bisa menjalankan perintah Allah maksimal dan dia tidak bisa meninggalkan larangan Allah secara maksimal. Itu orang beriman. Itu orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ngebayangin nggak gimana panasnya di padang pasir sana, terus kemudian teman-teman nginjekin kaki aja di situ. Coba bayangin ya, pernah makan keju mozzarella nggak? Kalau pernah makan keju mozzarella, itu pas lagi ditarik keju mozzarella, gitulah kira-kira kondisi badannya Bilal bin Rabah ketika ditarik, ketika badannya itu diangkat dari pasir itu, kulit-kulitnya ada yang lengket di atas pasir itu. Nauzubillah min dzalik. Tapi dia tidak keluar dari Islam. Mau kita semuanya nggak ada yang berkeinginan untuk keluar dari agama ini karena Islam itu nanti orang-orang Islam itu semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana surganya Allah Subhanahu wa taala itu keren banget, nggak ada yang bisa ngerasain, nggak ada yang bisa ngebayangin kebahagiaan ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Maka berarti iman itu penting, niat itu penting luar biasa. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan lagi. Teman-teman, pernah nggak dengar cerita tentang Muhammad Al-Fatih? Pasti pernah. Ini kan paling dekat sama kita ya. Karena kenapa? Karena tadi kan itu udah lama banget Kak cerita tentang itu Kak. Tapi saya mau tahu tentang Muhammad Al-Fatih Kak. Nah, mulai lagi yang menjadi di kisahnya Muhammad Al-Fatih itu pernah terjadi emergency meeting sebelum seluruh pasukan itu akhirnya memenangkan peperangan tersebut. Kira-kira apa emergency meetingnya di situ? Ada yang pernah tahu nggak emergency meeting yang dilakukan sama Al-Fatih dan pasukannya? Apakah mencari imposter? Coba dibuka lagi dong, Rick. Udah nih, lagi dibuka nih. Nah, kira-kira di dalam meeting tersebut ada impostor apa enggak? Apa isinya crewmate semua? Oh, ada impostor gitu kan ya. Enggak, ada impostor apa enggak? Oh, enggak ada. Ini pas lagi rapat ya, pas lagi meeting ya. Ada Kak. Kenapa teman-teman yang bilang itu ada? Kenapa bisa bilang ada? Apa buktinya kalau misalnya emang ada? Ada yang pernah dengar cerita? Siapa yang menjadi impostor di situ? Pasti yang menjadi impostor di situ? Yang warna hitam nih. Siapa jadi impostor? Pernah dengar gak? Alien, penasihatnya. Alien, warna merah. Pasha siapa nih? Pasha ungu. Siapa impostornya? Kalau Pasha itu sebenarnya nama-nama itu Pasha itu ada artinya, tapi ada nama depannya. Nah, nama depannya adalah Halil Pasha. Halil Pasha ini jadi impostor di situ. Apa yang dilakuin sama Halil Pasha ketika pada saat Muhammad Al-Fatih bikin emergency meeting? Muhammad Al-Fatih bikin emergency meeting, kemudian si Halil Pasha dia malah menjadi mata-matanya orang-orang Roma, mata-matanya musuh-musuh Islam. Kemudian apa yang bilang, udahlah Al-Fatih kita pulang aja, ini orang-orang udah pada capek tahu, kalau kita lanjut lagi nanti kita malah nggak dapat maksimal. Sudahlah, yang penting kita sudah sampai di sini dan Allah insya Allah akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, dia bilang gitu. Terus abis gitu Muhammad Al-Fatih itu yakin bahwa dia itu pasti akan menang. Kemudian apa yang dilakukan sama Muhammad Al-Fatih? Dia ngegebrak meja. Habis itu muncul lagi penasihat dia yang lain, menteri dia yang lain, dibilang namanya Zaganus Pasha. Zaganus Pasha ini, dia adalah orang, dia tuh mu'alaf loh, dia itu baru masuk ke dalam Islam, tapi dia membela luar biasa di dalam Islam. Terus kemudian dia bilang, jangan, kita harus lanjutkan. Ingat tujuan kita ketika kita pada saat berangkat dari tempat kita. Kata si Zaganus Pasha ini bilang, ingat tujuan kita sampai di sini itu apa? Tujuan kita sampai di sini adalah kita menang atau kita mati syahid katanya gitu. Maka jangan pernah mendengarkan kata-kata dari Halil Pasha ini katanya. Kemudian akhirnya Muhammad Al-Fatih berdiskusi kepada gurunya yaitu Syekh Aksamsuddin. Kemudian dibilang sama Syekh Aksamsuddin, buat apa? Kita lanjutin lagi. Dilanjutkanlah.
perjalanan tersebut. Sampai akhirnya muncul strategi terbaik. Di atas sana atau di sebelah barat itu ada pasukan berkuda. Dia ini jalur darat. Terus yang lebih kerennya lagi ada pasukan air atau pasukan kapal. Di mana dia? Di sebelah selatan. Nah, ketika pada saat itu ini semua mentok. Ini ada rantai kan di situ kan, yang itu ada rantai buat kalau misalkan kapal itu jalan, maka kapal itu akan karam kena rantai. Tadinya di bawah sebelah kiri bawah ini juga ada pasukan kapal juga, tapi semuanya habis karena pasukannya dihabisi oleh 27 kurang lebih kapal perang yang lebih gede lagi dibandingin kapal yang dipunyai sama Muhammad Al-Fatih. Kemudian terjadilah strategi terbaik. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih bilang, ya udah kalau kayak gitu di sebelah kanan atas itu kan ada tempat yang kayaknya itu kosong deh. Terus kita coba jalanin aja. Gimana cara jalaninnya? Wah, ini keren banget strateginya. Namanya strategi Galata. Dinaikin semua kapal-kapal itu. Kurang lebih ada sekitar 70-an kapal naik ke atas bukit Galata. Kemudian masuklah mereka semua ke situ. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Lihat kapalnya dari bukit, teman-teman. Kemudian setelah dari situ, orang-orang Konstantinopel bingung. Waduh, ini gimana ini? Ini gimana ini? Ini nanti kita pasti bakal kalah ini tuh tempat terlemah kita ini, katanya gitu. Kemudian akhirnya mereka bisa memasuki kota Konstantinopel. Setelah mereka bisa masuk ke kota Konstantinopel, apa yang dilakukan? Muhammad Al-Fatih kemudian dia memberitahukan kepada seluruh pasukan. Apa kata dia? Katanya adalah, ini kalau masih ada yang coret-coret, kakak nggak akan lanjutin ya. Cuman kita nggak bisa tahu sih ya siapa yang nyoret-nyoret. Ya semoga yang nyoret-nyoret nanti Allah ampuni dosanya, terus kemudian nanti dijadikan sebagai anak-anak yang lebih soleh setelah pulang dari sini, gitu kan ya. Terus kemudian apa lagi? Nanti dia akan mendapatkan surga tertinggi yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya dan orang-orang sekitarnya, gitu ya. Tapi kalau ada yang nyoret-nyoret lagi, semoga Allah terima amal ibadahnya. Semoga kalau ada yang nyoret-nyoret lagi nanti Allah ampuni dosa-dosanya, gitu ya. Lihat lagi. Kelewatan jadinya. Lanjut ulang ya. Coba ulang. Apa kata Muhammad Al-Fatih di sini? Jika penaklukan Konstantinopel sukses, kata Muhammad Al-Fatih, maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Muhammad Al-Fatih, itu benar, kata Muhammad Al-Fatih. Terus kemudian apa kata Muhammad Al-Fatih lanjutannya lagi? Insyaallah, pencet lagi, maaf. Terus kemudian apa kata dia? Maka sampaikanlah kepada seluruh pasukannya bahwa kemenangan besar ini yang akan kita capai ini bukan akan menambah ketinggian diri sendiri atau pasukan, tapi buat apa? Menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Dia mau bilang bahwa janji Rasulullah itu pasti betul, semuanya itu pasti menang. Islam itu nanti akan menang di muka bumi ini. Gimana pun caranya, bagaimanapun prosesnya, Allah akan memenangkan Islam di atas agama ini. Itu. Kemudian dia bilang jangan ada niatan yang buruk ketika pada saat kita menjalankan misi tersebut, kata Muhammad Al-Fatih. Lalu lanjutkan lagi, pertanyaan kakak adalah, terus teman-teman, niat main Among Us itu apa? Niatan kita main Among Us ini apa? Kenapa teman-teman mau main Among Us? Padahal tadi kita sudah tahu bahwa niat itu sangat luar biasa penting. Ada nggak kalau misalnya ada orang yang main Among Us itu senangnya mereka itu pakai cheat? Ada nggak yang main pakai cheat? Kakak sering banget nemuin orang pakai cheat. Jadi impostor mulu ya? Yes, bukan cuma jadi impostor. Dia itu bisa nge-skip semua yang kita lakuin pas lagi di kafetaria. Ada emergency meeting, kalau dia jadi impostor, dia langsung selesai. Atau ada orang yang bisa nembus tembok, atau dia bisa nanti keluar dari pesawat luar angkasa, kan aneh banget ya. Nah, kalau misalnya bisa pakai cheat, itu niatannya buat apa dia pakai cheat? Paham sampai sini? Terus misalnya gini, berarti kan kalau kita relatein sama kehidupan kita, di sini semuanya ada yang mau masuk surga, ada yang pengen masuk surga. Semuanya pengen masuk surga. Mau nggak pengen masuk surga? Mau saya. Mau kan? Siapa di sini yang mau? Kalau coba sebutin, teman-teman mau masuk surganya bareng sama siapa? Ayo bareng sama siapa? Keluarga gitu kan ya. Coba kakak mau tanya, kalau mau masuk surga bareng sama keluarga, ada nggak caranya? Ada nggak caranya? Ada. Kalau di Among Us itu ada yang namanya cheat. Ada nggak di dalam Islam?
masuk surga pakai cheat. Ada cheatnya. Tahu? Ada cheatnya. Allah ngasih tahu cheatnya gimana caranya biar bisa kita masuk surga. Cheat itu kan cara memudahkan kita untuk menyelesaikan game kan gitu ya. Tapi kalau Allah juga memberikan kita sebuah hal bahwa ada cheatnya kalau kita mau masuk surga sekeluarga. Gimana caranya? Caranya teman-teman salah satunya adalah menjadi seorang penghafal Quran. Karena ketika teman-teman menjadi seorang penghafal Quran, teman-teman itu nanti akan menyelamatkan orang tua teman-teman dalam akhirat nanti. Teman-teman nanti akan memberikan mahkota berupa emas yang sangat luar biasa bercahaya, terus kemudian habis itu apa yang terjadi? Teman-teman bisa memberikan syafaat kepada orang tua teman-teman semua. Mungkin nggak ada seorang penghafal Quran yang dia sehari-harinya terus-terusan main game? Kakak rasa nggak ada. Kakak rasa akan luar biasa sulit ketika pada saat ada seorang yang mau menghafal Al-Quran yang dia berniat untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia menghabiskan waktu dia untuk apa? Untuk bermain terus-terusan. Tapi kakak nggak bilang kalau misalkan main game itu nggak boleh ya. Silahkan main game, nggak ada masalah. Tapi ingat, kalau emang tujuan kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah udah ngasih spoiler gimana cara masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala bareng sama keluarganya kita. Itu salah satunya adalah dengan teman-teman, satu, menjadi anak yang soleh. Kedua, menjadi penghafal Quran. Kalau jadi anak yang soleh, mungkin nggak jadi anak yang soleh ketika pada saat disuruh sholat, kita nanti aja sholatnya nanti aja. Ketika pada saat dibilang kalau misalnya kita menjadi anak soleh, nanti biar bisa menyelamatkan orang tua kita, pas disuruh sholat, ntar dulu tanggung, aku lagi jadi impostor. Ketika pada saat diminta untuk sholat, kemudian habis itu kita sudah ngambil wudhu, masuk ke dalam kamar, kamarnya dikunci. Pas kamarnya dikunci, dia ternyata nggak sholat, melanjutin mainannya dia. Terus kemudian habis itu apa yang terjadi lagi setelah dari situ? Dipanggil sama orang tuanya, Dek, kamu udah sholat belum? Udah mah, padahal dia nggak sholat. Bagaimana mungkin orang bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia berbohong kepada orang tuanya? Tidak mungkin. Itu malah cheat buat masuk ke mana? Surga atau neraka? Itu malah jadi punya cheat buat masuk ke neraka. Kan begitu ya? Maka teman-teman niatnya tuh apa? Terus nih, contoh lagi nih. Ada lagi yang lain selain jadi anak yang soleh, selain menghafal Quran, ada lagi itu menjadi biar gini. Kalau orang itu mau dapat pahala yang banyak, pahalanya tuh kayak unlimited gitu. Tapi kan hidup kita limited ya. Terus gimana cara bisa mendapatkan pahala unlimited di dalam kehidupan kita yang limited? Yaitu beramal soleh. Kasih tahu tentang kebaikan. Memberitahukan orang atau mengajak orang untuk bisa beramal soleh. Contoh misalnya, ada orang buang sampah sembarangan. Orang buang sampah sembarangan itu, kalau kita diemin, kita dapat pahala atau dapat dosa? Kita dapat dosa, karena kenapa? Kita tahu kalau itu perbuatan yang salah, kemudian kita diemin, kita lihat tuh dia salah itu, kemudian kita diam. Terus apa lagi? Ada orang yang, apalagi yang lainnya, nyontek di kelas, itu kita tahu kalau dia itu salah, tapi kita nggak ngasih tahu, itu nanti jadinya kenapa? Kita nggak dapat pahala jariah namanya. Kalau kita kasih tahu dia, jangan buang sampah sembarangan, kamu jangan di situ buang sampahnya, buang sampah pada tempatnya sudah jelas, yang sudah disediakan gitu kan ya. Itu setiap dia buang sampah di tempatnya, kita dapat pahalanya. Terus setiap dia juga buang sampah, terus kemudian ada orang lain buang sampah karena dikasih tahu sama orang yang kita kasih tahu, itu terus itu kita akan mendapatkan pahala. Dan itu kita akan mendapatkan pahala yang unlimited, tapi waktu hidup kita yang sangat luar biasa limited. Coba bayangin, teman-teman emang si Kak itu kan cuma satu orang, iya. Coba kalau teman-teman ngajakin 1000 orang, coba teman-teman ngajakin 2000 orang. Begitupun ketika teman-teman punya followers di Instagram. Instagramnya banyak, TikToknya banyak followersnya. Tapi ternyata yang kita lakuin adalah kita malah bukan memberikan menjalankan sebuah kegiatan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, malah jadi mendapatkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada malah nggak dapat pahala, malah dapatnya dosa, rugi gak? Rugi. Malah tadinya mau ngajakin 1000 orang buat biar bisa dia menjalankan kebaikan, malah kita rubah. Jadi apa? Jadi keburukan. Yang ada dosa. Paham sampai sini? Paham sampai sini ya? Maka niat itu penting. Maka kalau misalnya teman-teman menjalani kehidupan ini, carilah berjalanlah menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan. Tapi itu semua nggak mungkin kita bisa lakuin tanpa kita mempunyai keimanan yang sangat luar biasa kuat. Harus 100%, nggak boleh 99,99%. Itu namanya bukan iman, tapi diskon. Yang gitu ya. Nah, terus lagi. Bahkan kalau misalkan kakak mau nggak kakak cerita tentang ada orang yang sangat rugi ketika berasal dia sampai di akhirat. Ketika di padang mahsyar, dikumpulin sama Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini malah masuk neraka. Kenapa? Karena dia
Siapa dia? 3 orang yang bakal dibangkitin sama Allah Subhanahu wa taala. 1, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia membela agama ini. Itu yang pertama. Kedua adalah orang yang mencari ilmu dan yang memberikan ilmu. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Nih ya, dengerin secara serius. Biar teman-teman dapat insight di sini. Coba lihat. Ada orang yang sudah membela agama ini. Dia tuh jor-joran, dia tuh semangat banget untuk membela Islam. Kemudian apa yang dilakukan sama dia? Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu membela Islam? Kenapa kamu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Terus dia bilang apa? Kan karena Engkau ya Allah. Aku ini berperang karena Engkau ya Allah. Terus kemudian apa kata Allah? Allah tahu enggak isi hati kita? Tahu. Allah tuh tahu isi hati kita sampai akhirnya Allah bilang gini, kazabta, bohong kamu. Kamu berperang bukan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu berperang supaya bisa dibilang sama orang, kamu ini keren, kamu ini pahlawan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat buat apa? Buat menyeret muka si orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Itu orang pertama. Orang kedua, lanjut cepat ya. Sedekah. Orang yang bersedekah, kemudian orang bersedekah ini nanti akan ditebloskan juga di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dia berbohong. Dia bersedekah cuma karena apa? Dia memberikan giveaway cuma karena apa? Cuma karena dia bisa dibilang sama orang, dia ini orang baik dan lain sebagainya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tarik lagi mukanya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang ketiga. Adalah orang-orang yang mencari ilmu dan yang memberikan ilmu. Lebih seringnya kakak akan bahas tentang lebih detail tentang masalah orang yang mencari ilmu. Coba perhatikan. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan kita ketenangan, Allah akan memberikan kita kebahagiaan, Allah akan memberikan kita kepemahaman akan ilmu kalau kita tidak menghargai ilmu tersebut. Contohnya apa? Salah satunya, mohon maaf ya, kakak enggak gimana, cuman ini important banget, penting banget. Kalau teman-teman tidak menghargai ilmu, maka teman-teman akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satunya cara kita ketika kita menghargai ilmu? Salah satunya adalah dengan mendengarkan secara hikmat dan sampai dari awal sampai selesai. Pasti dipahami ya, itu dan tidak terdistract dengan apapun. Dan semoga teman-teman semua di sini menjadi orang-orang yang memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala datang ke sini memang karena aku tuh pengen belajar agama, aku tuh pengen biar bisa aku tuh lebih paham tentang agama ini, aku tuh pengen dapat suatu hal yang baru dari apa yang diceritakan gitu kan ya. Terus kemudian habis itu ternyata orang-orang yang ketika dia belajar tentang agama itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu belajar agama? Karena aku ingin menyebarkan agamamu ya Allah, karena aku ingin supaya aku bisa pintar mengerti tentang agamamu ya Allah. Sampai kata Allah, bohong kamu. Ditarik semuanya mukanya oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke dalam api neraka. Ngeri kan? Makanya niatnya apa teman-teman datang sini? Teman-teman nyoret-nyoret itu niatnya apa? Ya kan? Teman-teman itu nyoret itu niatnya apa? Hati-hati. Kakak bukan nakut-nakutin, tapi kan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Paham sampai sini ya? Nah, terakhir, kita tuh nggak mungkin berubah. Orang itu nggak mungkin berubah cuman karena niat doang. Tapi orang itu berubah karena Allah udah bilang juga di dalam Al-Quran. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Nih ayatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Allah tuh nggak mungkin merubah kita menjadi anak yang solih. Allah tuh nggak mungkin merubah kita menjadi anak yang solihah. Allah itu nggak mungkin merubah kita menjadi anak yang baik, berani jadi baik kalau kita nggak mau merubah terhadap diri kita sendiri. Kalau kita tuh selalu tidak menghargai orang lain. Kalau kita tuh tidak selalu menghargai guru-guru kita tuh tidak menghargai orang tua kita tidak menghargai siapa lagi, tidak menghargai teman-teman kita, tidak menghargai siapa lagi, tidak menghargai keluarga besar kita bahkan. Jadi dipahaminnya, maka dari sini semua teman-teman tolong dipahamin, ayo luruskan niat, gitu kan ya, luruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya dapat pahala. Supaya apa? Supaya nanti Allah senang sama kita. Supaya apa? Supaya Allah nanti sayang sama kita. Supaya apa? Supaya nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bareng sama keluarga kita. Minimal itu. Kalau lebih kerennya lagi, sama semua umat kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Amin. Perbaiki niat. Setelah perbaiki niat, yang di awal adalah ayo kita belajar tentang lebih belajar lagi tentang iman, tentang Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita luruskan niat kita, habis itu baru kita berubah. Berubah itu bukan karena orang lain, bukan, tapi karena diri kita sendiri. Rugi kalau misalnya kita tuh nggak mau berubah jadi baik, ya.
Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kakak balikin lagi kepada Kak Torik. Tafadhol Kak Torik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah teman-teman, banyak hal yang kita baru belajar nih. Contoh kayak tadi Bang Fajri bilang bahwa kita tuh masuk surga nggak sendiri-sendiri ya Bang ya, bisa ngajak keluarga, mungkin teman-teman di sini ngajak kita berdua Bang ya. Insya Allah ya. Nah teman-teman, Bang Fajri boleh ada Q&A nggak nih? Ayo kita Q&A dong. Oke, kalau kita selesaikan sampai jam 8 maksimal ya. Oke, jadi aku akan ngasih 2 orang untuk raise hand, dan sepertinya sudah dia raise hand. Boleh Bang? Iya, silakan. Kepada Danish boleh di unmute dulu. Kenapa, Kak? Halo ya. Iya Danish. Ya, Mau nanya apa Danish? mau nanya jalan cerita dari Among Us. Oke. Kenapa? Iya, Danish mau nanya apa? Mau tahu jalan cerita dari Among Us. Oke. Gamenya. Iya. Oke. Ini bagus ya. Berarti Dennis belum pernah main Among Us. Belum. Bagus. Gak usah main, Bagus. jangan main ya, jangan main. Jangan Main yang usah. lain aja. Oke, akan jelasin ya. Ini buat teman-teman yang belum pernah main Among Us. Jadi Among Us itu kayak gimana ya? Gampangnya itu kayak kita tuh kayak menyelesaikan task. Ini sebenarnya dilihat sama kehidupan kita di dunia, bahwa ketika pada saat kita menjalankan misi-misi itu pasti ada impostornya buat menghalau kita supaya kita tidak menjalankan hal tersebut. Siapakah yang menjadi impostor dalam kehidupan kita? Yaitu biasa aja dong ngomong setan gitu. Biasa aja, tenang, gak usah ngegas. Nah, biasa aja, tenang aja, nggak usah, ya bisa setan Kak gitu kan udah ya. Tapi nggak usah setan, nggak usah gitu, biasa aja, tenang, kalem gitu. Nah, di situ sebenarnya kita tuh harus fokus, intinya gini, main Among Us itu kita harus fokus kepada task yang kita kerjakan sebagai crewmate, gitu kan ya. Nah, task itu bisa selesai kalau apa? Kalau kita fokus dengan yang sudah kita jalankan. Jangan fokus kepada, ini di mana yang impostor ya? Siapa yang lagi nge-fan ya? Ini siapa yang lagi yang tiba-tiba dia nge-sabotet ya gitu. Nah, jadi intinya kayak begitu Danis. Jadi sebenarnya kalau ngebayangin main Among Us itu ujungnya adalah supaya kita bisa menang, yang crewmate bisa menang, yang impostor bisa menang. Selayaknya game biasa. Apa sih game biasa? Pasti kalau main game biasa kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Begitupun main dari Among Us. Tinggal siapa yang siapa yang berlomba-lomba untuk menjadi pemenang. Begitupun dalam kehidupan. Dalam kehidupan itu ada yang namanya crewmate, ada yang namanya impostor. Siapa crewmate? Crewmate itu kita nih semuanya yang hidup di muka bumi ini, manusia yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang sempurna ini. Siapa impostornya? Impostornya adalah setan. Nah, gimana cara biar bisa kalahin impostor? Kalahin impostor dengan cara kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu Danis. Makasih ya pertanyaannya, bagus. Danis enggak usah download. Oke, Bang, ada satu ini terakhir ya. Ada namanya Izyan. Boleh. Coba Izyan boleh di unmute. Izyan. Halo, bisa kedengeran nggak? Kedengeran banget, Masya Widih, Allah. headsetnya boleh juga ini. Gamers banget kayaknya ini. Izyan. Iya, saya mau nanya. Di Among Us kan ada map yang namanya Polos. Itu jadinya kayak planet yang itu planet alien. Kenapa manusia bisa tinggal di sana? Iya, itu pertanyaan saya. Gini. Ini menarik banget. Gini. Jadi
kalau bisa dibilang seperti itu, kenapa manusia bisa hidup di sana? Coba kita lihat lagi, emang ada manusia hidup di sana? Nggak ada. Jadi tuh cerita ini, nggak ada tadi cerita ini itu, kau cerita ini itu ya, cerita ini tuh gitu maksudnya. Cerita ini tuh di Among Us. Among Us itu tuh memberitahu kita bahwa sebenarnya dari dulu manusia itu sudah berlomba-lomba buat apa? Buat mencari tahu nih di mana planet yang bisa ditinggalin sama manusia lagi yang lainnya. Itu tahu NASA kan ya, NASA ya, tahu ya. NASA tahu kan ya, perusahaan besar di dunia yang itu bisa dia kayak pulang pergi ke planet luar itu udah kayak dari sini ke puncak bolak-balik gitu. Tahu ya, itu kan NASA ya. Nah, NASA itu udah mencari bermiliar-miliar planet di luar bumi ini, itu dicari sama dia. Di mana yang bisa ditempatin sama manusia? Karena orang-orang itu kan mereka kan apa ya namanya? Mereka itu kan pengen menghindari yang namanya kiamat. Padahal kiamat di dalam Islam masih terjadi. Nah, mereka mencari tuh banyak banget bermiliar-miliar, berjuta-juta miliar planet di luar sana. Buat apa? Buat mencari mana tempat yang bisa ditempatin sama manusia. Jadi kayak ibarat kita tuh diminta buat pindah gitu nanti ke planet tersebut. Ternyata sampai detik ini belum ketemu planet mana yang bisa ditempatin sama manusia. Inilah kerennya Allah. Allah itu memberikan kita tempat yang cuma di bumi aja yang bisa ditempatin sama manusia. Maka kalau misalkan dibilang kenapa tempat itu bisa disinggahi sama manusia, sebenarnya bukan disinggahin. Kalau yang telah terjadi di Among Us itu kayak kita itu kesana gitu loh, kayak mencari tahu apakah tempat ini si Polus ini bisa dijadikan sebagai tempat tinggal apa enggak gitu. Tapi Allah sudah menunjuk satu ciptaannya yaitu bumi untuk bisa apa? Untuk bisa ditempati oleh manusia. Selebihnya belum ada orang atau sains yang menemukan bahwa ada planet lain yang bisa ditempatin atau ditinggalin oleh manusia. Gitu Izyan. Kasih pertanyaannya Izyan. Masya Allah teman-teman, udah malam nih, jadi kita yuk kita siap-siap untuk closing. Bang Fajri mungkin ada last word atau quotes gitu kan kayak acara-acara. Ada quotes atau apa gitu? Kalau bahasanya stand up comedy itu ada namanya punchline gitu ya. Oh boleh punchline boleh. Enggak, ini cuma kata-kata aja, teman-teman. Kakak mau disclaimer bahwa main game itu tidak dilarang, main game itu boleh-boleh aja. Main game itu suatu hal yang mubah itu di dalam agama kita, itu dijalankan atau kita lakukan, itu tidak mendapatkan pahala, kita tinggalin, nggak mendapatkan dosa. Jadi sayang-sayang nggak kalau misalkan waktu kita, jadi itu kayak sayang-sayang kalau misalnya kita menjalankan kehidupan sehari di kehidupan ini 24 jam, tapi banyak yang kita lakukan hal-hal yang mubah sampai akhirnya nanti kita nggak dapetin pahala. Rugi nggak sih kita nggak dapet pahala? Ibaratnya itu pas lagi kita main apa ya, game misalkan Free Fire deh. Free Fire kita mainin, pas kita mainin Free Fire, abis itu ternyata kita udah capek-capek ngumpulin uang, ternyata kita nggak bisa dipakai itu buat beli skin, kan rugi gitu ya. Mendingan kita nggak usah ngelakuin itu kan gitu kan ya. Toh kita juga punya skin yang udah kita punya default ini. Nah, kita yang pertama. Maka gantilah kegiatan itu menjadi kegiatan yang sunnah. Apa itu yang sunnah? Contoh misalnya sholat rawatib itu jadi satu hal yang sunnah. Sholat duha itu sunnah. Sholat tahajud itu sunnah. Kalau kita ngelakuin itu sunnah, itu dilakukan mendapat pahala. Kalau nggak dilakuin, bukan nggak apa-apa, tapi rugi. Kenapa rugi? Rugi nggak dapat pahala. Maka pilihlah pilihan yang kita tuh diperbaiki mana yang mubah, mana yang sunnah. Nah, coba bikin yang mubah itu lebih sedikit dibandingin yang sunnah, apalagi yang wajib gitu ya. Nah, terus kemudian apa lagi? Pahamin bahwa di muka bumi ini Allah menciptakan kita, itu juga ada jin dan setan yang nanti akan menjadi impostor di dalam kehidupan kita. Bagaimana tugas kita? Tugas kita adalah menghindari dia, menutup kemungkinan dia supaya dia bisa menggoda kita. Apa salah satu caranya setan buat menggoda kita? Yaitu yang jelas salah satunya adalah game. Mungkin nggak ada orang main game terus tiba-tiba bilang pas lagi dia mau dibunuh,
kita bilang astagfirullahaladzim gitu. Ya Allah, subhanallah, kenapa gini? Enggak. Tapi orang biasanya ngomongnya apa? Misalkan ngomongnya kayak anjir gitu kan, yang seringnya ngomong kayak gitu kan, anjir gitu. Habis itu ngomong apa lagi? Ah dasar ini, ngata-ngatain nggak begitu, ah dasar tikus gitu misalnya, dan kayak gitu ya. Pasti kayak gitu. Tapi dia jarang untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ya, mungkin nggak ada orang lagi dia seru-seru main game terus gitu dia bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seringnya telat sholat apa seringnya ingat sholat? Seringnya telat sholat dibandingin ingat sholat. Maka sekarang sekali lagi pilih-pilihlah kegiatan-kegiatan yang bisa bikin teman-teman biar jadi apa? Biar bisa mendapatkan pahala. Biar apa? Biar nanti kita bisa masuk surga bareng sama keluarga minimal. Maksimal bareng seluruh umat manusia di muka bumi ini biar masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Kakak kembalikan lagi kepada Kak Torik. Enggak, mereka juga biasa aja. Ada di sini juga. Oke teman-teman. Ini wallpaper ya. Oke teman-teman, tadi Masya Allah banget ada 3 orang yang insya Allah akan dapat hadiah. Yang pertama ada namanya Aisyah, habis itu ada Danish, ada Izyan. Kalau misalnya kalian merasa 3 orang itu, boleh hubungin Japri ke Kak Nisa di nomor 0878 51980 600. Insya Allah dapat tulis di chatroom. Cek di chatroom, ya. Bisa dikirim. Izin langsung, Mama aku dapat hadiah, Mama aku dapat hadiah, Mama aku dapat hadiah. Gitu. Ya. Dan atau bisa juga DM Instagramnya @taklimremaja. Ya, kalau ada yang tadi nge-story bisa nanti teman-teman nge-tag Taklim Remaja atau dia ini foto Slantri 23 dan Fajri dan itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Ya. Kita akhiri kegiatan kita dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan kita memuja nama Allah dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kegiatan. Jangan keluar dulu. Kita foto-foto dulu. Kita mau foto-foto dulu. Buka semua kameranya. Ayo kita buka kameranya. Kameranya. Ayo. Senyum ya. 1, 2, 3. Lagi. Masih ada 5 lembar. 1, 2, 3. Senyum. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Kurang sekali lagi. Harus semangat ya. 1, 2, 3. Senyum. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput datang kalau berani. Kakak pamit ya, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat. Salam buat mama papa di rumah, salam buat keluarga di rumah ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Kita see you next month insya Allah. Aku mewakili teman-teman tadi Taklim Remaja. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semua ya. Dah.